Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN PPG Daljak tahun 2025. Perkenalkan, nama saya M. Habibul Ardan. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG yang aktif di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan nomor NIM PPG 2423991417. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025, saya akan membuat video praktek pembelajaran dengan mata pelajaran Quran Hadis tentang sabar dan syukur bab 6. Demikian, atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Selanjutnya, sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin doa terlebih dahulu ya. Untuk doanya dipimpin oleh Abda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadihas sholihin. Amin. Ya, silakan. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin tahu dulu siapa saja anak yang pada hari ini tidak masuk sekolah. Siapa tadi? Evan, sakit ya. Yusuf sakit. Robina juga sakit. Baik, hanya 3 anak saja. Anak-anak, sekarang kita sudah mencapai materi Quran Hadis bab 6, ya, yaitu menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur kunci keberhasilan. Ya, di bab 5 kita juga sudah belajar tentang sabar. Apa itu sabar? Apa? Dan menghadapi cobaan. Ya. Apa keutamaan sabar? Coba kemarin kita juga belajar. Apa itu keutamaan sabar? Mendapatkan balasan pahala tanpa zakat. Mendapatkan balasan pahala. Terus ada lagi apa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Menyebutkan teks dan arti hadis tentang sabar dan syukur. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan hadis tersebut secara lisan dan tertulis. Ketiga, menganalisis pentingnya sikap sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus. Anak-anak, mengapa sabar dan syukur sangat penting dalam kehidupan kita? Ya. Karena kalau kita tidak bersabar, maka kita tidak bisa mencapai keberhasilan. Nah, oke, baik. Kalau tidak sabar, maka akan sulit untuk mencapai keberhasilan. Ya, selanjutnya, apa yang terjadi jika orang tidak mau bersabar? Emosi, Pak. Apa? Emosi. Suka emosi, betul sekali. Orang itu kalau tidak mau
sabar, maka bawaannya akan selalu apa? Emosi. Melihat dulu ayat hadis yang diriwayatkan oleh siapa di situ? Suhaib bin Sinan. Ya, mari kita membaca bersama-sama. Nanti kalian mengikuti bacaan yang saya baca ya. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaban li amril mukmini. Inna amrohu kullahu khairun. Walaysa dzaka li ahadin. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Baik anak-anak, pada materi kali ini bab 6 tentang sabar dan syukur, mari kita melihat dan mendengarkan video di depan ya. Silakan dilihat. Kata syukur berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar syakar yang artinya berterima kasih. Bentuk masdar dari kalimat ini adalah syukra yang artinya rasa terima kasih. Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai dengan mengucapkan alhamdulillah dan memujinya. Syukur dengan jasmani adalah dengan tidak menggunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan, tetapi untuk ketaatan kepadanya. Baik, sudah kita lihat ya videonya. Tadi syukur itu dibagi menjadi berapa? Ayo. Tiga. Ada syukur di dalam hati, ada syukur di dalam dan ada syukur di dalam jasmani. Ya. Syukur dengan jasmani apa coba? Bersyukur dengan tidak menggunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan, tetapi untuk ketaatan kepadanya. Ada juga bersyukur dengan lisan. Maka apa syukur dengan lisan? Yaitu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ada juga bersyukur dengan apa? Hati. Tadi syukur itu berasal dari kata apa? Syakaro, yang bentuk masdarnya bisa jadi syukur dan apa? Syukur, yang artinya rasa terima kasih. Kira-kira orang yang sabar itu banyak apa sedikit? Orang yang bersyukur banyak apa sedikit? Kira-kira di dunia ini ada nggak orang yang tidak mau sabar? Kira-kira di dunia ini ada nggak orang yang tidak mau bersyukur? Pastinya ada ya, orang nggak mau sabar, orang tidak mau bersyukur ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar materi di video dan juga di LKS. Sekarang kita mulai diskusi bersama-sama. Tiap kelompok nanti akan saya kasih permasalahan yang berbeda-beda, nanti dikerjakan, dibahas bersama-sama ya. Baik, nih.
Ayo, ada yang sulit apa tidak? Silakan. Mana yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang sulit tidak? Ada yang ditanyakan enggak? Ayo, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan kepada saya. Nah, silakan semuanya berdiri. Ayo. Ayo semuanya menirukan gerakan saya. Tangan di pinggang. Ayo semuanya tangan di pinggang. Ayo gerakan kepala ke kanan, kepala ke kiri. Sekali lagi kepala ke kanan, kepala ke kiri. 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Diputar dari kanan ke kiri. Putar terus, sudah cukup. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi, ya. Tiap kelompok nanti 3 anak maju ke depan. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik, digeser. Keris. Ayo dibaca yang keras. Permasalahan 1. Situasi Aris kan berlatih untuk mengikuti lomba pidato. Dia sudah berlatih keras, tapi saat lomba berlangsung dia tiba-tiba gugup. Silakan yang mau menanggapi kelompok 1. Ya. Apakah orang yang gagal bisa berusaha lagi? Nah, apakah orang yang gagal itu bisa berusaha lagi? Tadi kan ceritanya Ali itu gagal dalam mengikuti lomba, harus bersabar, pasti bisa untuk menggapai keberhasilan lagi. Caranya dengan bersabar dan berusaha, jangan sampai putus asa. Selanjutnya kelompok 2 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silahkan maju. Mendapatkan hasil yang serupa dari kebun mereka, namun Rina suatu mengeluh tanpa hasil panen tetangga lebih banyak. Pertanyaan, apa sikap yang seharusnya ditunjukkan Rina? Rina seharusnya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Baik anak-anak, tadi mulai kelompok 1 sampai kelompok 5 semuanya sudah melakukan presentasi dan presentasinya bagus-bagus sekali. Saya mengucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk yang masih. Dan selanjutnya, ya tadi kalian sudah mempresentasikan ya bahwasanya kita tahu bahwa setiap orang itu harus bersabar dan bersyukur. Kalau kita mau bersabar, maka pasti kita akan menggapai keberhasilan meskipun kita pernah mengalami kegagalan. Dan kalau kita mau bersyukur, pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan selalu dilimpahkan rezeki dan nikmatnya, ya. Baik, kelompok 1 nomor 1 dengan mengucapkan alhamdulillah dan memujinya adalah syukur dengan jawabannya yang mana? Ayo. Nah, yang lisan coba kita lihat. Ya, betul sekali. Ayo. Mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain darinya, adalah syukur dengan jawabannya apa? Dengan hati. Baik, kita lihat.
Nah, betul ya. Kata syukur berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar apa jawabannya? Syakaro. Kita lihat jawabannya apakah betul apa salah? Ya, betul. Baik anak-anak, selanjutnya kalian akan saya beri tugas formatif. Ya, nanti setiap anak saya kasih satu-satu. Tapi sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya, supaya kita tetap semangat. Tepuk semangat. Satu-satu, ayo. Untuk nilainya, untuk hasilnya, kebanyakan dari tugas yang telah kalian kerjakan itu hasilnya bagus semua. Tapi masih ada antara 1 sampai 5 anak yang hasilnya masih kurang bagus. Anak-anak, kira-kira apa yang kalian rasakan tadi ya setelah belajar Quran hadis? Tentunya senang kan? Nah, coba silakan ada yang merefleksikan atau menunjukkan perasaannya. Senang Pak karena ada kuisnya. Oh, senang karena ada kuisnya. Ada lagi? Senang Pak Karena ada proyektor. Oh, senang karena ada proyektornya. Ada lagi? Siapa? Ya. Pak, karena ada presentasinya. Oh, senang karena ada sesi presentasinya tadi ya. Sabar itu adalah kita tahan terhadap cobaan yang sedang menimpa kita. Kita harus tetap bersabar karena apa? Karena kalau kita mau bersabar, pasti kita akan mencapai suatu keberhasilan. Dan selain bersabar, kita harus bersyukur ketika mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dengan bersyukur, maka Allah malah akan melipat gandakan nikmat-nikmatnya, akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya. Baik, sekian ya belajar pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan ilmu yang barokah, dan jangan lupa kita juga tetap harus bersabar dan bersyukur. Kita cukupkan dengan bacaan Alhamdulillah. Ayo bilang sama-sama, Alhamdulillah. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.